Ya'juj dan Ma'juj itu secara nasab itu sampai kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Disebutkan bahwa dalam sebuah hadis, jadi Nuh alaihi salatu wassalam itu kan memiliki beberapa putra. Ada 4 putra, tetapi yang satu kafir, namanya Kan'an, itu kafir, ikut agama ibunya dan mati tenggelam. Adapun yang tersisa adalah Syam, kemudian Ham, kemudian Yafis. Itu 3 putra Nuh yang masih hidup kala itu. Adapun Syam itu disebut Abul Arab, bapaknya orang-orang Arab. Jadi seluruh orang Arab itu turunan Syam. Adapun Ham maka disebut Abu Sudan, orang-orang Sudan, orang-orang berkulit hitam itu bapaknya siapa? Ham. Adapun Yafis itu Abu Turk, bapaknya orang-orang Turku, bukan Turki, bukan. Turk itu adalah sebuah bangsa yang kemudian terdiri daripada beberapa bangsa-bangsa, dan itu diisyaratkan ke bangsa Asia kayak kita ini, itu turunan Yafis namanya. Jadi Turk itu banyak kabilah-kabilah. Lah salah satu kabilah Turk itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dari sini jelaslah bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu manusia sama dengan kita. Dia bukan makhluk yang menyeramkan, bukan monster, bukan apa, bukan, sama dengan kita manusia, turunan Yafis ibn Nuh alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang Ya'juj dan Ma'juj tentu juga tidak lepas daripada bicara tentang Dzulqarnain tadi ya. Karena bagaimanapun yang memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj itu Dzulqarnain. Sedikit saya akan jelaskan secara singkat tentang Dzulqarnain biar antum paham. Dzulqarnain ini ikhwan adalah seorang raja yang menguasai dunia. Dia bukan nabi, dan Dzulqarnain itu hidup di zaman Ibrahim. Intinya bahwa Dzulqarnain adalah seorang raja, seorang muslim, masuk Islam di tangan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian menjadi raja dan menguasai dunia. Lah di zamannya inilah Ya'juj dan Ma'juj kemudian dibenteng oleh dia sehingga tidak bisa keluar. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan jarinya tersengat kalajengking. Kemudian beliau mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian mengatakan tidak ada musuh lagi, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya sebuah kaum yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Siapa mereka? Mereka adalah lebar mukanya, kecil matanya alias sipit, warna putih di rambut atasnya. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, seakan-akan wajah mereka persis seperti perisai perang. Artinya bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu kalau kita kelompokkan satu dunia ini, orang-orang yang mirip dengan Ya'juj dan Ma'juj itu berdasarkan hadis Imam Ahmad ini mengisyaratkan kemana? Ke bangsa Cina. Tapi bukan berarti kemudian Ya'juj dan Ma'juj itu Cina, tidak ada. Bukan, orang Cina bukan Ya'juj dan Ma'juj. Maksudnya fisiknya persis seperti mereka, seperti orang Cina. Jadi perbandingan kita dengan Ya'juj dan Ma'juj itu, jadi kalau ada 1000 orang, maka satu kita 999 Ya'juj dan Ma'juj. Berarti jumlah mereka banyak. Jadi kalau antum melawan Ya'juj dan Ma'juj, antum satu orang melawan 999 Ya'juj dan Ma'juj. Kira-kira menang gak tuh? Kemudian Allah berfirman, membacakan ayat Al-Quran setelah menyebutkan mereka dari setiap 1000 orang 999 orang, ketika itu anak kecil menjadi beruban, setiap yang hamil melahirkan apa yang dikandungnya, dan kamu lihat orang-orang seakan-akan mabuk padahal mereka tidak mabuk, tetapi karena azab Allah yang sangat keras. Para sahabat bertanya, Rasul, siapa yang satu itu? Maka Nabi SAW mengatakan, bergembiralah, sesungguhnya penghuni neraka itu satu di antara kalian, dan
Ya'juj dan Ma'juj 1000 dari mereka. Artinya dari 1000 orang itu satu di antara kita, 999 dari mereka. Menunjukkan penghuni neraka banyak sekali. Karena dari Ya'juj dan Ma'juj saja bandingannya 1 banding 999 jiwa gitu ya. Jadi ada hadis yang mengatakan satu orang Ya'juj dan Ma'juj itu tidak akan mati. Tidak akan mati sampai dia melahirkan anak cucunya, sampai jumlah mereka itu 1000 orang, baru mereka mati. Jadi kalau Ya'juj dan Ma'juj ini mati, pasti sudah memiliki anak cucu dan jumlahnya 1000 orang, dan mereka sudah siap berperang dengan senjata mereka. Tapi di sini lemah ya. Sekarang pertanyaannya, ada di mana Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya? Karena di masa Khalifah Abbasiyah, ketika itu yang memimpin siapa? Al-Wathiq. Jadi para khalifah di zaman itu berusaha mencari-cari tahu di mana si letak Ya'juj dan Ma'juj itu, ada di mana sebenarnya. Tapi yang jelas bahwa khalifah-khalifah di zaman dulu itu berusaha mencari tempat di mana Ya'juj dan Ma'juj itu. Lah salah satunya Khalifah Abbasiyah Al-Wathiq mengirim sebuah pasukan besar, kemudian mereka berjalan dari negeri ke negeri, dari daerah ke daerah, dari desa ke desa, dari lembah ke lembah, dari bukit ke bukit, padang pasir ke padang pasir, sampai akhirnya mereka sampai di sebuah benteng yang sangat kokoh. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya. Jadi pasukan Al-Wathiq Khalifah Abbas ini berhasil menemukan benteng itu. Benteng itu sangat kokoh sekali, karena ketika itu Khalifah Al-Wathiq bermimpi bahwa terjadi keretakan benteng itu dalam mimpinya. Makanya dia kirim pasukan untuk mencari benteng itu, dan ketemu. Rupanya benteng yang sangat kokoh sekali, yang sangat tinggi sekali, yang tidak bisa diretakkan sama sekali. Akhirnya kemudian mereka pun menyisihkan pasukan mereka untuk menjaga benteng itu, kemudian pulang. Memang kisah ini Ibnu Katsir tidak menyebutkan sanadnya, tetapi beliau menyebutkan seperti itu. Cuman letaknya di mana masalahnya? Ya. Lah dari sini ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, sebagian ulama mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu terletak di antara dua lautan yang disebut dengan lautan Aswad, lautan hitam, dan lautan Qazwin. Namanya lautan Qazwin dan lautan hitam, di tengah-tengahnya. Ada juga yang mengatakan seperti yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, bahwa letak Ya'juj atau bentengnya Dzulqarnain yang dibaliknya itu ada Ya'juj dan Ma'juj, bahwa letak benteng Dzulqarnain atau letak Ya'juj dan Ma'juj itu ada di antara Armenia dan Azerbaijan, di sekitar Georgia sana. Nah, sekitar itulah. Tapi yang jelas tidak ada satupun orang yang sampai ke situ. Adapun kisah Ibnu Katsir tentang delegasi Khalifah Abbasiyah Al-Wathiq ini wallahu alam, karena tidak bersanad masalahnya. Tapi yang jelas kita yakini bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ada di balik benteng Dzulqarnain. Kapan keluarnya wallahu alam, karena itu tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Sekarang bagaimana keluarnya? Kita tahu bahwa sebelum keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu, dari tanda-tanda kiamat besar adalah keluar Dajjal. Jadi Dajjal ini fitnahnya adalah fitnah agama. Jadi Dajjal itu fitnahnya fitnah agama. Fitnah agama artinya bahwa Dajjal ini sama sekali tidak merusak seperti Ya'juj dan Ma'juj. Memang murni fitnah agama, tidak ada kaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj ya. Lah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan turun Isa bin Maryam, kemudian membunuh Dajjal. Lah ketika Isa bin Maryam telah membunuh Dajjal inilah baru kemudian muncul Ya'juj dan Ma'juj. Lah ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Isa untuk sembunyi, karena kalau melawan tidak akan sanggup. Karena Rasul yang mengatakan kaum ini tidak bisa diperangi, bukan tidak bisa dibunuh, tidak bisa diperangi, karena jumlahnya banyak masalahnya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan Isa untuk membawa pasukan kaum muslimin sembunyi di Bukit Tur. Nggak usah dilayan, kalau kau maksa perang pasti kalah ya. Akhirnya kemudian Isa hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, sampai akhirnya mereka kelaparan di bukit itu, sampai kepala kerbau jauh lebih berharga dibandingkan emas dan perak, karena mereka nggak bisa keluar, dikepung
Saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj itu. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Isa bin Maryam, sesungguhnya aku mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada kemampuan bagi seorang pun untuk memeranginya. Biarkanlah mereka hamba-hambaku menuju Tur, jangan dilayan Ya'juj dan Ma'juj itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, mereka mengalir dari setiap ketinggian seperti bah api saking banyaknya. Kemudian mereka melewati danau Tabariyah. Jadi satu kloter Ya'juj dan Ma'juj yang baru keluar dari benteng itu sampai di danau Tabariyah. Jadi kelompok yang pertama keluar itu mereka melintasi sebuah danau yang disebut dengan danau Tiberias. Mereka minum sampai kering, tidak ada sisa air itu, padahal baru sedikit itu yang keluar. Kemudian kloter yang kedua datang dan mengatakan, sungguh dulu di sini banyak airnya, kenapa kemana air ini, padahal sudah diminum oleh kloter pertama. Saking banyaknya, bayangkan, minum pun semuanya diminum dia, lewat danau diminum dia, lewat got diminum dia, semua diminum dia. Karena mereka nggak pernah melihat air seperti itu kan, mereka terbenteng dalam benteng. Kemudian Dzulqarnain mengatakan, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mereka perusak di permukaan bumi. Pokoknya keluar saja dia dibantainya semua orang yang di luarasnya. Lihat pohon ditebang, lihat bangunan dirobohkan, lihat air disedot airnya, lihat lautan habis dimakannya. Pokoknya semua yang ada di depannya dihancurkan dan tidak dibangun lagi. Semua dirusak, hutan dirusak, bangunan dirusak, orang dibantai. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau dia membunuh di luarasnya, bukan hanya dibunuh, dimakan bangkainya. Jadi mereka itu kanibal, memakan. Bahkan sesama mereka pun mereka memakan. Bagi mamanya Ya'juj dan Ma'juj meninggal salah satu di antara mereka, dimakan jasadnya. Sampai seperti itu gitu ya kerusakannya. Jadi ngeri gitu ya. Makanya kemudian Ya'juj dan Ma'juj ini mereka akan terus menyerang di luarasnya, akan keliling dunia, akan membantai ke desa-desa, ke kota-kota, ke daerah-daerah, ke kutub-kutub. Mereka akan meluas di mana-mana sampai ketika mereka sudah puas karena merasa sudah tidak ada lagi yang diserang, sombong mereka. Kesombongan itulah sampai kemudian mereka mengatakan, kami sudah membantai orang-orang yang di bumi, sekarang yang di langit ku bantai juga, katanya. Kemudian mereka melempar tombak, melempar panah-panah ke langit. Kemudian mereka ditipu oleh Allah. Tiba-tiba Allah sedot itu panah sama tombak itu sampai keluar jalur awan, sampai gak kelihatan ya. Kemudian setelah tombak dan panah mereka itu menembus awan-awan, tiba-tiba kemudian dibalikan lagi sama Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian lumuri di ujung-ujungnya itu darah-darah, seolah-olah mereka sudah membunuh orang-orang yang ada di langit, padahal tidak ada satu makhluk yang terkena tembakan itu. Allah hendak menipu daya mereka sehingga mereka makin sombong. Sekarang mana lagi, di langit sudah kami bunuh, di bumi sudah kami bunuh, mana lagi, katanya. Dari itulah maka akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mulai Allah membalas perbuatan mereka. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lah Ya'juj dan Ma'juj ini sebenarnya mereka susah keluar sebenarnya. Setiap hari itu mereka sampai hari ini mereka hendak keluar melobangi. Jadi kalau sudah lubang kemudian matahari mulai terbenam, maka mereka kemudian pulang lagi. Begitu setiap hari ya. Ketika mereka datang lagi, rupanya lubang yang kemarin sudah tertutup lagi. Sampai akhirnya di akhir zaman, kata Nabi SAW, pimpinan mereka Ya'juj dan Ma'juj mengatakan kepada anak buahnya, besok, katanya Ya'juj dan Ma'juj, pemimpinnya mengatakan, kita akan gali lagi lubang ini insya Allah. Setelah diilhamkan pemimpinnya mengucapkan insya Allah, maka tiba-tiba lubang itu tidak kembali lagi, tetap lubang. Akhirnya digali sampai mereka bisa menembus di luar benteng, kemudian membantai, membunuh di luarasnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu bagaimana akhir perjalanan Ya'juj dan Ma'juj itu? Jadi ketika Ya'juj dan Ma'juj itu sudah membantai semua di luarasnya, manusia-manusia di luarasnya, kecuali yang selamat ya, tadi Isa dan para pengikutnya yang ada di Bukit Tur, dan orang-orang yang sembunyi entah di mana, entah berantah, yang penting mereka selamat. Maka Isa melihat kerusakan itu kemudian berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan mereka.
Dari sini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus apa? Naghaf. Naghaf itu semacam ulat. Lihat bagaimana kalau Allah menghancurkan sebuah kaum, tidak perlu ngirim buaya, apalagi buaya darat ya. Jadi cukup dikirim ulat saja, tidak perlu mengirim harimau, cukup ulat. Jadi ketika Ya'juj dan Ma'juj itu sedang tertidur, semuanya tertidur, istirahat, tiba-tiba Allah kirim ulat banyak sekali, di mana-mana ada ulat. Rupanya ulat itu berjalan ke belakang sampai di tengkuknya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala jadikan ujung mulut ulat itu menembus tengkuk Ya'juj dan Ma'juj, masuk dari belakang, kemudian merusak isi badannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mewafatkan Ya'juj dan Ma'juj dalam satu waktu? Tidak harus menunggu hari ini, besok, bulan, dah. Satu mati-mati semua. Subhanallah. Dan bangkainya Ya'juj dan Ma'juj setiap satu jengkal ada, satu jengkal, karena jumlah mereka banyak. Sehingga Isa bin Maryam kebingungan ketika melihat jusas, bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang berserakan di sana sini. Maka kemudian Isa pun berdoa kembali untuk Allah membersihkan mereka. Dikirimlah burung-burung unta, burung-burung besar seperti unta. Kemudian diangkatlah jasadnya. Dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, dilempar ke lautan, entah berantah laut mana, sampai bersih bumi. Yang namanya bangkai dibuang, tetap masih ada sisanya. Maka Isa berdoa lagi agar betul-betul Allah Subhanahu wa taala membersihkan bumi. Maka Allah kirimkan hujan, sampai hujan ini membuat banjir, sehingga sisa-sisa Ya'juj dan Ma'juj masuk ke sungai-sungai, masuk ke solokan, masuk ke laut-lautan. Akhirnya betul-betul bersih bumi. Allah kembalikan bumi seperti di zaman Adam. Pohonnya besar-besar, sampai pohon delima, satu buah, satu kampung bisa masuk ke cangkangnya. Karena Allah suburkan kembali sebagaimana di zaman ketika awal bumi dihidupkan, subur. Dari sini akhirnya Isa bin Maryam mulai membawa pasukan Imam Mahdi, memimpin dunia, mematahkan salib, kemudian membunuh babi, menegakkan keadilan. Bagi yang tidak mau ikut syariat Islam maka akan dibantai, bagi yang ikut maka selamat. Sampai akhirnya Isa pun haji. Setelah haji kemudian Isa bin Maryam meninggal dunia. Hanya 7 tahun setelah itu Isa bin Maryam meninggal dunia.